Lumen nomor 11749, 5 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Rendah Hati. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Firman Yesus pada hari ini menegaskan bahwa kuasa Allah sungguhlah maha besar, melampaui segala kuasa yang lainnya. Para murid pun mengalami sukacita keberhasilan mengatasi segala rintangan, karena kuasa Allah yang diberikan kepada mereka. Namun Yesus mengingatkan mereka untuk kembali memusatkan hati hanya kepada Allah saja, agar mereka bersukacita bukan karena keberhasilan yang dialami, melainkan bersyukur penuh atas rahmat persekutuan dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari terkasih, Yesus pribadi juga bersyukur penuh atas rahmat persekutuannya dengan Allah Bapa. Ia bergembira di dalam Roh dan Kudus, dan sungguh-sungguh merasakan persatuan utuh dengan Bapanya. Ia juga bersyukur atas pilihan Bapa yang berkenan kepada orang rendah hati, dan bukan kaum bijak pandai dunia. Bukankah ini sungguh curahan anugerah yang luar biasa? Yesus pun menegaskan betapa bahagianya para murid oleh karena rahmat Allah yang luar biasa besar telah dicurahkan ke atas mereka. Adakah pendengar budiman turut merasakan kegembiraan serupa? Terseripkah secuil iri dan kecewa karena merasa termasuk kaum pandai yang tidak sepenuhnya paham dengan rahmat kebijaksanaan dari Allah? Manusia seringkali terjebak dalam gegap gempita dari ide cemerlang yang muncul di benaknya. Tanpa sadar, ide itu meninggikan atau memegahkan ego pribadi dan memandang yang lain jadi lebih rendah daripadanya, termasuk berjarak dan lebih baik daripada rahmat kenyataan di depan mata yang merupakan anugerah dari Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santa Faustina Kowalska sebagai teladan dari kerendahan hati dan kerahiman ilahi. Sebagai biarawati, ia menerima dan menjalani dengan sepenuh hati tugas-tugas sederhana yang diberikan kepadanya, seperti di dapur, kebun, dan penjaga pintu. Meski merasa tidak layak untuk menulis, namun atas arahan pembimbing rohaninya, ia mulai menulis buku harian mengenai perjalanan derita kebimbangan jiwa dan bagaimana kerahiman Allah berbelas kasih dan membebaskannya. Sehari-hari ia bersahaja dan lembut hati mengasihi siapa saja. Ketika ia meninggal, buku hariannya diteliti dan divalidasi secara teologis, dinilai setara dengan karya para pujangga besar gereja. Kerendahan hatinya melepas kendali diri dan berserah ke dalam penyelenggaraan Allah, menjadikannya saluran dari kerahiman Allah bagi sesama. Namun bagaimana bila kita terjebak dengan kondisi merasa diri cukup pintar? Baiklah kita sadar bahwa akar penyebabnya adalah perilaku membanding-bandingkan dan menghakimi dengan penilaian. Baiklah kita berhenti melakukan itu dan kembali sujud syukur kepadanya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya berhenti menghakimi dan bersujud syukur kepada Allah? Marilah kita berdoa. Bapa, berilah saya kerendahan hati yang sejati. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Gembleng saya untuk menerima penghinaan dan kesengsaraan. Tuntun saya untuk berserah diri, mengandalkan-Mu dalam segala hal, dan bersyukur penuh atas segala sesuatu. Bimbing saya untuk bertekun dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.